Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Syahruddin. Saya peserta Latsar angkatan 45, kelompok kedua, nomor absen 19. Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Granda Vanindya Kesapradana, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 angkatan 45. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Fandi Ikwana Putra dari angkatan 45 kelompok 2 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Putri. Sore. Perkenalkan Ibu, nama saya Hanifudin Barki. Saya peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil angkatan 45 kelompok 2 absen 13. Di sini saya akan melakukan wawancara atau podcast bersama. Silakan Mas memperkenalkan diri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Nur Cahyo. Sehari-hari untuk sementara saya membantu jalannya proses kegiatan di Pondok Pesantren Darut Taqwa. Di sini kami sudah menghadirkan salah seorang narasumber. Beliau adalah seorang mahasiswa aktif salah satu kampus yang ada di Pulau Agung. Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Fibra Tamawi Nantoro. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Said Ali Rahmat Tulungagung, dan saya sedang mengikuti program pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya ingin bertanya beberapa kepada Ibu Putri tentang pendapat Ibu Putri selaku aparatur sipil negara, khususnya di pegawai pemerintahan daerah. Baik, di sini kami akan membahas mengenai sebuah topik, yaitu tentang pengertian wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Sebelumnya, apakah Anda bersedia saya wawancarai tentang wawasan kebangsaan? Insyaallah iya. Baik. Wawancara akan saya mulai. Pertanyaan pertama, menurut saudara apa itu wawasan kebangsaan? Bismillah. Wawasan kebangsaan menurut saya dan apa yang pernah saya pelajari, bahwasanya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang atau cara bersikap bangsa Indonesia terhadap persatuan dan kesatuan yang berdasarkan undang-undang yang diterapkan di lingkungan bermasyarakat atau bersosialisasi dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mas Fibra sendiri, apa itu pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu ya suatu cara pandang seseorang akan diri sendiri dan negaranya mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu kalau menurut saya. Pertanyaan pertama Ibu, menurut Ibu apa itu wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang warga negara mengenai bangsanya, baik itu kehidupan berpolitiknya, bermasyarakatnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan memahami wawasan kebangsaan menurut Anda? Sesuai dengan definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri, tujuannya agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih bersatu, tidak mudah dipecahkan oleh isu-isu yang beredar, tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu benar kepastian dari berita tersebut. Ya, kita berharap semoga dengan belajar wawasan kebangsaan kita bisa menjadi individu atau menjadi pribadi atau menjadi seseorang yang lebih berlapang dada dan lebih menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lebih tawaduk terhadap sosialisasi kepada masyarakat. Apa tujuan memahami wawasan kebangsaan menurut Anda?
Ketika kita memahami suatu wawasan kebangsaan, artinya kita memahami diri kita sendiri atau memahami diri sendiri sebagai bagian dari suatu bangsa. Jadi apabila kita memiliki keterikatan dengan diri sendiri dan orang lain akan satu suku dan suku yang lain, jadi kita bisa lebih menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak mudah terpecah belah oleh mungkin ancaman dan keadaan yang mungkin. Intinya mengeratkan persatuan dan kesatuan ya. Baik. Apa tujuan memahami wawasan kebangsaan menurut Ibu Putri? Menurut saya tujuannya banyak sekali ya, tapi mungkin salah satunya agar warga negara ini memiliki rasa cinta tanah air, utamanya kaula muda ya, paham tentang negaranya, jadi bisa membela negaranya dalam kondisi apapun, memajukan negaranya yang berkembang ini jadi macan Asia. Ya mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Mas ya. Sampai saat ini banyak anak-anak yang belum memahami tentang upaya bela negara. Menurut Anda, apa contoh kegiatan yang cocok untuk menjunjung nilai bela negara pada anak-anak yang terjadi sekarang? Sebelumnya mohon maaf Mas ya, bukan berarti untuk apa, tapi menurut saya bagi yang umat muslim mungkin jika ingin anaknya menjadi seorang patriot yang bukan hanya nasionalis tapi juga agamis, mungkin bisa memasukkan anaknya ke pesantren. Karena apa? Di pesantren insya Allah hampir 24 jam itu semua kegiatannya insya Allah bernilai-nilai nasionalis. Jika diminta untuk salah satu contoh bentuk upayanya, salah satu aspek dalam upaya bela negara kan ada yang namanya gotong royong, ya Mas ya, benar ya? Ya betul. Gotong royong Mas ya. Ya, gotong royong di pondok pesantren itu budaya gotong royong itu sangat dijunjung tinggi Mas. Mulai dari bersih tiap minggu, habis itu bersih kamar. Setelah itu untuk bela negara dalam aspek pendidikan, maksudnya dalam aspek di dalam lingkup pendidikan juga di sini hampir setiap semester itu diadakan perlombaan yang dimana itu memupuk rasa sportivitas, menjunjung sportivitas dan juga fair play lah istilahnya sekarang Mas ya, menjunjung fair play yang tinggi, yang dimana santri-santri kita itu diajarkan untuk jujur dan juga diwajibkan untuk berusaha sekuat tenaga untuk menjunjung tinggi nama baik tim masing-masing, yang dimana apabila itu kita aplikasikan, kita pahamkan ke dalam nilai upaya bela negara, insya Allah itu bisa mendorong anak-anak untuk menjadi patriot-patriot yang sejati. Terima kasih kepada Mas Fuad yang telah bersedia untuk diwawancarai kali ini. Maaf mengganggu waktunya Mas. Sekian saya ucapkan. Tidak apa-apa. Maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya terkait isu saat ini ya. Sampai saat ini kan banyak anak-anak yang belum memahami tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Terkait hal itu, menurut Anda apa contoh kegiatan untuk meningkatkan upaya bela negara pada anak-anak khususnya di sekolah dasar maupun di SMP? Mungkin kalau untuk bela negara sendiri, apabila diajarkan ke anak-anak mungkin di kelas SD mungkin masih minim ya, mungkin, tapi di SD sendiri ada yang namanya ekstra pramuka, mungkin di situ bisa diajarkan kedisiplinan, bagaimana mereka jauh dari rumah mungkin saat mereka melaksanakan kemah, jadi mereka belajar lebih mandiri, lebih tidak tergantung bagaimana kepada orang tuanya. Kemudian mungkin di zaman COVID ini, di mana kegiatan upacara, yang mana upacara itu kan lebih menumbuhkan semangat nasionalisme kepada setiap orang, apalagi siswa SD.
saat upacara itu dihilangkan atau mungkin di stop karena pandemi, yang mana sekarang sudah mereda dan mungkin sudah banyak lagi upacara-upacara setiap hari Senin. Jadi mungkin para guru bisa untuk lebih mendisiplinkan murid-murid pada saat upacara bendera, karena upacara itu sendiri untuk bisa mengingat jasa-jasa para pahlawan, lebih bisa menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada dalam diri anak-anak. Karena apabila dari anak-anak sudah tercipta, sudah ada rasa nasionalisme, jadi kedepannya saat dia dewasa rasa itu akan tetap ada. Jadi dia tidak akan menjadi anak yang mungkin tidak menghargai pahlawannya atau tidak menghargai susah payah bagaimana para pendulu bangsa ini dalam membangun Indonesia. Jadi mereka bisa lebih menghargai bagaimana para pendahulu, para pahlawan, para revolusioner dalam membangun bangsa ini. Jadi mungkin Seperti itu ya Mas. Baik, jadi intinya kita membangun wawasan kebangsaan, pengertian tentang asal bela negara itu sangat penting ya Mas. Bahkan dari kecil pun kita juga kalau bisa sudah dididik tentang hal itu, begitu ya. ya tentunya apabila dari kita kecil kita sudah terbiasa, misalnya terbiasa disiplin, saat kita besar pun pasti kita mempunyai potensi untuk tetap disiplin. Di rumah kita sudah membiasakan untuk bangun tepat waktu. Saat kita dewasa, saat kita kerja di kantor pun kita juga akan membiasakan diri untuk bagaimana kita tidak tetap tepat waktu. Karena kalau kita misal kita datang ke kantor terlambat, pasti akan ada rasa bersalah. Oh, kenapa saya bisa seperti ini? Saya kan biasanya tidak seperti ini. Jadi seperti itu. Apabila nilai itu kita tanamkan dari diri sendiri sejak kita kecil, hal itu akan terbawa saat dewasa. Baik, mungkin ya itu saja karena ini untuk mempersingkat waktu juga ya Mas Yuda. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kami bisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Yang terakhir Ibu, sampai saat ini banyak anak-anak yang belum memahami tentang upaya bela negara. Menurut Anda, apa contoh kegiatan untuk meningkatkan upaya bela negara pada anak-anak? Kalau menurut saya contoh yang paling penting memasukkan wawasan kebangsaan dan bela negara itu dalam materi pokok pelajaran ya, untuk Turi Handayani. Dan ada baiknya juga jika Indonesia mencontoh negara seperti Korea Selatan mewajibkan untuk anak-anak mudanya mengikuti wajib militer. Saya rasa itu cukup berpengaruh untuk kualitas anak-anak muda yang mencipta pada tanah airnya nantinya ke depannya. Mungkin bisa ya seperti itu. Sangat bagus sekali jawabannya Ibu. Ya, mungkin sekian Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktu Ibu. Silakan dilanjut lagi ada aktivitasnya. Terima kasih Ibu Putri.